Ya, em, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Joaquin Christopher Ija dari Universitas Singapura Bangsa Karawang dengan NPM 22106 31170 106. Saya akan menjelaskan salah satu jenis kerentanan atau potensi celah yang bisa dieksploitasi dalam jaringan, yaitu open port exposure. Jadi open port exposure itu terjadi ketika pertama eh, kita punya port di suatu device yang dibiarkan terbuka, misalnya port 8000, lalu juga port tersebut tidak dilindungi firewall dan tidak dibatasi hanya untuk localhost. Celah seperti ini sering terjadi terutama bagi para developer-developer pemula yang mungkin coba-coba bikin proyek di localhost. Lalu dia mungkin coba untuk deploy secara lokal ke jaringan WiFi mereka sendiri. Otak-atik setting di laptop, buka firewall, atau konfigurasi Windows Defender, dan mungkin membuka port pada laptop mereka. Tapi kemudian mereka bisa jadi lupa untuk menutup port tersebut setelah mengerjakan proyek-proyek seperti itu. Em, Pertama kita masuk ke latar belakang. Eh, Mengapa deteksi port scanning itu penting? Pertama, banyak developer pemula seringkali membuka port saat mengembangkan website, API, atau home server. Sayangnya, port yang lupa ditutup dapat menjadi celah keamanan serius yang rentan diserang. Penyerang sering melakukan port scanning untuk mencari port terbuka seperti ini. Untuk mendeteksi aktivitas mencurigakan tersebut, eh, untuk untuk port scanning dan deteksi yang akan saya lakukan akan menggunakan Wireshark dan Ping. Lalu untuk jenis vulnerabilities dalam port scanning ini, dalam klasifikasi keamanan internasional, kerentanan ini masuk ke dalam kategori CWE atau Common Weakness Enumeration, yaitu masuknya ke CWE 284, yaitu Improper Access Control, artinya port terbuka tanpa kontrol akses yang benar. Lalu juga masuk ke CWE 693 atau Protection Mechanism Failure, artinya mekanisme keamanan seperti firewall tidak bekerja atau tidak dikonfigurasi. Next. Uh, Lalu port dan port scanning. Pintu masuk potensial. Untuk port itu singkatnya itu adalah pintu virtual di komputer untuk komunikasi dan menghubungkan komputer dengan jaringan luar. Misalnya untuk port 80 itu untuk web, lalu untuk port 22 itu untuk SSH atau remote access itu. Lalu cara kerja scanning. Sederhananya scanning itu jadi penyerang itu dia mengetuk atau mengirimkan paket pada banyak port pada suatu device untuk mencari mana yang terbuka dan rentan dan mana yang tertutup. Lalu untuk tools yang dilakukan untuk melakukan port scanning itu bisa Nmap, bisa Ping, bisa Mascan, bisa Zenmap digunakan untuk port scanning. Lalu untuk risiko eksploitasi dari port terbuka itu, eh, diantaranya penyerang bisa mengetahui informasi layanan apa yang berjalan, lalu versi server yang digunakan, dan ini juga bisa menjadi potensi celah untuk serangan lanjutan. Lalu tujuan dilakukannya praktik port scanning dan mendeteksi port scanning ini untuk memahami dan mencegah serangan. Pertama, kita ingin memahami port scanning untuk menjelaskan cara kerja port scanning sederhana dan dampaknya. Lalu, melakukan deteksi real time, yaitu mendeteksi serangan port scanning secara langsung. Lalu, analisis paket, yaitu memahami kegunaan paket misalnya sync atau synchronize, ACK atau acknowledgement, udah itu sync dan ACK, lalu RST, ART, ICMP, dan UDP. Lalu juga solusi keamanan, yaitu menunjukkan langkah pencegahan dan solusi keamanan jaringan. Pertama, kita masuk ke perkenalan software-software yang akan dipakai. Pertama, Wireshark.
Wireshark itu mata kita di jaringan. Jadi Wireshark itu aplikasi gratis untuk menganalisis paket jaringan yang memungkinkan kita melihat lalu lintas data yang lewat di jaringan tempat perangkat kita terhubung secara detail. Alat ini menangkap dan membaca setiap paket, memecahnya berdasarkan protokol seperti TCP, UDP, ARP, dan ICMP, dan mengidentifikasi sumber dan tujuan setiap paket. Dengan Wireshark, kita dapat mengidentifikasi pola serangan seperti port scanning, brute force, atau aktivitas malware jika malware-nya berkomunikasi keluar jaringan. Ini menjadikannya alat penting bagi analisis keamanan, administrator jaringan, dan investigator forensik. Lalu untuk aplikasi atau software kedua ini namanya Fing, yaitu pembina jaringan sederhana yang portable. Ping itu dia aplikasi network yang ada di Android untuk menemukan semua perangkat yang terhubung dengan jaringan di mana HP Android itu sedang terkoneksi. Lalu juga bisa untuk mendeteksi penyusup di jaringan, mengecek kecepatan internet, ya, untuk troubleshoot internet sederhana. Ping juga secara efektif bisa meniru perilaku penyerang yang pemula, menjadikannya alat yang sangat mudah digunakan untuk mendemonstrasikan serangan port scanning dan memahami bagaimana penyerang melihat jaringan Anda dari luar. Lalu kita masuk ke uh, TCP. Ada mekanisme namanya three-way handshake atau jabat tangan koneksi. Pertama ini ada klien sync, sync itu synchronize gitu. Jadi pertama scanner atau klien itu dia mengirim paket yang protokolnya SYN atau synchronize pada setiap port pada perangkat yang ditargetkan. Tujuannya adalah untuk menginisiasi kemungkinan koneksi, lalu juga untuk menguji apakah port tersebut menerima permintaan koneksi. Dalam port scanning, tindakan ini adalah probe gitu. Jadi untuk melihat apakah ada probe yang hidup gitu. Setelah tahap ini masuk ke server SYN ACK. ACK itu acknowledge gitu. Jadi synchronize acknowledge gitu. Nah, ini itu untuk server synchronize acknowledge ini respon servernya itu bergantung pada status port. Jika portnya itu terbuka, maka server akan membalas dengan flag SYN acknowledge. Artinya port ini aktif dan siap untuk membuka koneksi. Tapi jika portnya tertutup, maka server akan mengembalikan yang flagnya itu RST atau reset. Artinya port ini tidak menerima koneksi. Dan jika portnya itu ada filternya, maka tidak ada balasan sama sekali karena diblokir firewall. Ini membuat scanner harus melakukan inference. Jadi uh, scanner bisa tahu gitu kalau port ini kemungkinan difilter atau di silent oleh firewall. Lalu di tahapan terakhir ada klien ACK acknowledge. Eh, nah, yang tahapan terakhir ini hanya terjadi jika klien menerima SYN acknowledge. Scanner mengirim flag acknowledge dan jika ketiga tahapan ini terjadi, maka three-way handshake itu berhasil, lalu koneksi ke port tersebut itu established gitu. Tapi kalau di port scanning yang modern itu scanner biasanya tidak mengirimkan acknowledge untuk untuk menyelesaikan handshake-nya. Lalu scanner mengirim RST setelah menerima SYN acknowledge. Kenapa demikian? Yang pertama itu untuk menghindari koneksi fully established yang tidak diperlukan. Karena tujuannya itu buat eh, buat mendeteksi mana port yang aktif gitu, bukan untuk eh, membuat koneksi ke port tersebut. Lalu juga lebih stealth karena scene scan itu sama dengan half open scan, lalu juga lebih cepat dan efisien. Lalu kita masuk ke dampak jika port yang tidak digunakan dibiarkan terbuka.
jika kita membiarkan port terbuka tanpa dikonfigurasi firewall gitu buat filter gitu, maka pertama si port tersebut bisa menjadi pintu masuk serangan atau entry point exploit. Karena kalau suatu port terbuka itu artinya service berjalan. Nah, service itu biasanya software gitu. Software itu pasti punya bug. Jika port terbuka ke internet tanpa kontrol, maka penyerang bisa melakukan exploit terhadap service yang berjalan. Bisa dengan RCA, buffer overflow, authorization bypass, lalu juga bisa melakukan brute force login, bisa SSH, RDP, dan FTP. Lalu juga melakukan service enumeration untuk mencari versi software yang rentan. Lalu yang kedua, serangan otomatis dari internet. Jika terhubung ke internet. Nah, internet ini kan luas, jadi juga bisa jadi kayak ada botnet global gitu yang melakukan scanning random setiap saat. Dan begitu satu port terlihat terbuka di internet, maka bisa dilakukan brute force, bisa dilakukan inject exploit, bis- bi- bisa dicoba buat login pakai default password, lalu juga bisa dilakukan fingerprinting OS dan service. Dan juga bisa berpotensi untuk malware atau ransomware masuk. Jika port terbuka dan service tidak diperkuat, ransomware dapat login paksa, menyebar ke seluruh jaringan internal, dan mengambil akses admin. Lalu untuk solusi untuk mencegah serangan atau blok serangan itu, eh, pertama yang paling simpel itu kalau habis bikin project kayak gitu, eh, portnya itu ditutup. Lalu juga gunakan firewall untuk menutup semua port yang tidak perlu. Lalu gunakan firewall filtering atau stealth mode. Jadi untuk ngedrop bukan reject. Lalu juga rate limiting koneksi untuk mencegah mass scanning. Lalu menggunakan port knocking, yaitu port tidak terbuka sampai klien mengirim urutan knock tertentu pada beberapa port tertentu. Lalu juga ada moving atau randomized port. Jadi uh, atau port obfuscation. Lalu juga bisa menggunakan uh, intrusion detection system atau IDS atau IPS untuk mendeteksi interaksi layanan dengan perangkat lain di jaringan. Jadi interaksi apapun dari server ke jaringan itu bisa terdeteksi sama IDS-nya itu udah itu kita dikasih notifikasi atau diperingatkan gitu. Next. Ya, lalu sekarang kita masuk ke hands-on atau praktek. Jadi, eh, hands-on atau praktek ini seperti yang sudah dijelaskan itu, kita akan pakai dua software. Jadi, Vim itu dia buat port scanning, lalu eh, kita pakai Wireshark ini buat mendeteksi eh, apakah ada yang mencoba nge-port scanning di laptop kita gitu. Eh, Sekarang saya akan tunjukkan demonstrasi kerentanannya. Em, Sekarang saya akan mulai hands-on, yaitu untuk mendemonstrasikan kerentanannya. Eh, Pertama, semua percobaan ini saya lakukan di jaringan dan perangkat milik saya sendiri untuk tujuan pembelajaran. Jadi pertama saya membuat skenario di mana saya itu jadi saya akan mensimulasikan saya itu seorang programmer pemula yang baru saja selesai membuat website sederhana. Di sini saya sudah membuat sedikit aplikasi website sederhana untuk menampilkan video. Di sini websitenya itu running di localhost, memakai alamat IP yang sama seperti laptop ini, lalu di port 5050. Nah, di sini untuk bisa menampilkan website ini supaya bisa diakses oleh perangkat saya yang lain di WiFi yang sama, saya harus membuka port saya seperti ini. Untuk membuka port itu kita ke Windows R, lalu klik ini wf.msc buat masuk ke Windows Defender Firewall.
Lalu di sini kita masuk ke inbound rules, lalu kita buat rule baru, lalu di rule baru itu kita masuk ke port, lalu di port ini saya klik next, lalu ini kita pakai TCP, lalu tadi eh, karena di codingannya itu kita pakai port 5050, di sini yang kita buka portnya juga 5050. Ini ada lookup atau spesifik lookup port ini next. Lalu ini misalnya untuk mendemonstrasikan kerentanan saya pakai allow the connection. Jadi this includes connection that are protected with IPsec as well as those are not. Jadi semua koneksi yang di WiFi ini bisa masuk. Next. Lalu ini juga next. Name ini eh, misalnya itu video server 5050 finish. Nah, di sini kita sudah buat inbound. Jadi buat apa ya? Buat tampilan sederhana dari eh, di video library itu sendiri saat di localhost yang di laptop ini seperti ini. Lalu untuk tadi karena sudah buka port itu sekarang jadi bisa bisa dibuka juga di HP dengan catatan HP tersebut terhubung dengan WiFi yang sama. Sekarang kita pindah ke HP. Eh, ya, eh, di sini bisa dilihat kalau saya sudah berhasil mengakses web saya di local host dari yang laptop itu sekarang sudah bisa diakses di Android dengan catatan kedua device terkoneksi dengan WiFi yang sama. Nah, kita coba login. Ini Jondo 123 dan tampilannya ini persis seperti yang di laptop. Setelah ini kita masuk ke pengetesan kerentanannya. Saya masuk ke Wireshark-nya eh, ini tampilan Wireshark-nya itu. Jadi setelah di sini itu jadi untuk mengetes kerentanan port yang terbuka itu di sini pertama kita setup dulu Wireshark-nya itu. Lalu diinstalasi juga saya menginstal npcap yaitu driver yang memungkinkan laptop saya untuk menangkap paket real time. Untuk praktik saya akan buka Wireshark lalu memilih interface WiFi untuk mulai menangkap paket. Jadi di double klik yang WiFi lalu mulai masuk ini. Nah, ini jadi secara real time gitu. Jadi semua paket yang keluar masuk di jaringan WiFi ini semuanya terdeteksi. Eh, lalu sekarang kita masuk ke ping-nya. Jadi kita balik lagi ke Android. Ya, lalu ini untuk aplikasi Ping-nya sendiri di Play Store. Ini aplikasinya sudah saya install. Sekarang saya akan keluar dari Play Store, lalu saya akan masuk ke Ping-nya, lalu untuk tampilan awalnya seperti ini. Lalu saya mengklik ada perangkat apa saja di jaringan ini. Bisa dilihat ada ZTE, ada router, ada laptop, dan ada HP, yaitu yang saya gunakan sekarang. Lalu saya masuk ke laptop dan saya coba temukan port terbuka atau port scanner. Kita temukan port terbuka dan loading dan deteksi. Jadi ini semua port yang terbuka untuk jaringan WiFi tersebut. Di sini terlihat ada 5050 port yang baru saja kita buka untuk aplikasi website kita. Lalu
Sekarang untuk cara mendeteksinya, kita akan kembali lagi ke laptop. Ini tampilan saat eh, saat setelah dilakukan port scanning dari ping itu kelihatan kan, ini misalnya itu nih, source-nya itu 192.168.1.5. Artinya dari aplikasi Android yang ada ping itu dia mengirimkan ratusan paket yang destinasinya itu ke 192.168.1.4. Artinya eh, port art- artinya itu di Wireshark itu setiap ada yang melakukan eh, port scanning itu deteksinya itu sebagai ratusan paket yang seperti ini. Ada merah abu-abu ini, ada ACK, udah itu juga ada SN atau synchronize. Tapi kalau seperti ini saja itu kecampur sama traffic yang lain gitu. Jadi supaya supaya bisa melihat lebih jelas itu akan kita lakukan yang namanya itu filtering gitu. Jadi pertama kita ingin memfilter eh, berdasarkan alamat IP gitu. Ini IP address 192.168.1.4, yaitu hanya menampilkan paket yang ada alamat ininya, entah menjadi sumber, entah menjadi source, atau menjadi destination-nya. Itu kita jalankan. Sebentar, kita coba jalankan. Setelah dijalankan ini, maka terlihat itu jadi fungsi filter ini itu untuk menampilkan semua paket yang sumber atau tujuan IP-nya sama dengan IP laptop saya. Eh, Lalu kemudian kita ingin melihat semua paket yang memiliki flag SYN atau hanya SYN gitu. Jadi synchronize itu. Ini jadi di sini. Jadi yang synchronize-nya true, yang ACK atau acknowledge-nya itu nol. Jadi hanya synchronize saja. Di sini terlihat. Jadi filter ini menampilkan hanya paket TCP yang memiliki flag synchronize dan tidak memiliki flag acknowledge. Sync atau synchronize adalah paket pertama dalam handshake TCP yang three-way handshake itu yang menandakan eh, suatu klien gitu dia minta mulai koneksi gitu. Jadi ini adalah paket yang dikirim oleh scanner saat memeriksa port ini kan dari HP ke laptop ini yang banyak itu saat melakukan port scanning. Ini terdeteksi di Wireshark. Lalu sekarang kita cek yang acknowledge only. Jadi yang synchronize ini nol, yang acknowledge ininya satu atau true. Bukan bukan. Di three-way handshake itu berarti sync acknowledge berarti synchronize-nya true, acknowledge-nya true. Nah, di sini filter ini menampilkan paket yang membawa synchronize dan acknowledge sekaligus. Synchronize acknowledge atau SYN ACK ini adalah jawaban dari target bila port terbuka. Jadi kemunculan SYN acknowledge adalah bukti teknis bahwa port tersebut menerima koneksi. Ya, banyak. Jadi eh, ini kan sebelumnya itu yang SYN only itu dari hub dari HP ke laptop. Nah, yang synchronize acknowledge ini dari laptop ke HP. Ini kan alamat IP laptop yang 1.4, yang HP ini 1.5.
Berarti ini balasan dari laptop ke HP. Lalu keempat itu kita coba RST only atau hanya mengecek yang RST. Di TCP, flash, reset sama dengan satu atau true. Kita coba. Nah ini berarti, jadi filter ini menampilkan paket TCP dengan flag RST. RST itu berarti dia itu reset atau jawaban dari target server yang menunjukkan port tertutup atau menolak koneksi. Jadi ada beberapa port yang terbuka yang mengirimkan SYN acknowledge itu, ada juga port yang mengirimkan eh, RST atau reset, artinya si port itu tertutup. Ini kan 1.4 berarti laptop memberitahu ke HP bahwa uh, ada port yang si HP ini dia berusaha ngeprop itu tapi tertutup, makanya merah gitu. Lalu yang kelima itu ARP. ARP itu gini aja. Nah, untuk ARP ini filter ini menampilkan paket ARP, yaitu mekanisme lokal untuk menerjemahkan IP menjadi alamat MAC fisik di jaringan lokal. Ping menggunakan ARP saat port scanning agar tahu device mana yang ada dalam jaringan. Di sini kan ada CTA ini router, jadi dari router ke laptop gitu, atau dari laptop ke router yang terdeteksi di wire shark-nya. Lalu yang terakhir itu ada ICMP atau buat ngeping gitu. Nah, untuk ICMP ini kenapa kosong ini eh, karena di ping itu uh, tadi ada opsi buat mapping, tapi kita tidak mapping gitu. Jadi nggak ada gitu kosong dari HP-nya itu. Jadi filter ini menampilkan paket XCMP seperti ping. Ping sering memping target dulu untuk mengecek apakah target hidup sebelum melakukan scan. Eh, sekian yaitu praktek penggunaan Wireshark dalam mendeteksi percobaan port scanning. Lalu tadi itu untuk praktek setelah kita melakukan port scanning dengan ping lalu mendeteksi port scanning tersebut dengan Wireshark, kita masuk ke kesimpulan. Jadi kesimpulannya itu melalui demonstrasi menggunakan Wireshark sebagai paket analyzer dan Ping sebagai port scanner, terbukti bahwa aktivitas port scanning dapat terdeteksi dengan jelas melalui pola paket-paket yang muncul pada jaringan. Saat aplikasi Ping melakukan scanning, Wireshark menangkap lonjakan paket sync yang dikirim ke berbagai port di device tersebut, diikuti dengan respon synchronous acknowledge dari si device yang dilakukan port scanning itu untuk port yang terbuka, sedangkan jika port tersebut tertutup, maka yang dikirim itu RST atau reset. Nah, pola ini merupakan ciri khas serangan reconnaissance tahap awal, di mana attacker berusaha memetakan port dan layanan yang dapat dieksploitasi. Dari hasil analisis, dapat disimpulkan bahwa pertama, port scanning itu zaman sekarang ini sangat mudah dilakukan, bahkan hanya dengan aplikasi mobile gratisan seperti Ping. Lalu yang kedua, Wireshark mampu mendeteksi port scanning secara real-time dengan pola paket yang sangat jelas dan dapat dianalisis. Ketiga, eh, port terbuka yang tidak diperlukan merupakan risiko keamanan karena memberikan celah bagi penyerang untuk melanjutkan eksploitasi. Keempat, kesadaran terhadap protokol jaringan dasar
seperti TCP, UDP, ARP, dan ICMP sangat penting untuk memahami cara kerja serangan dan cara mendeteksinya. Dan kelima, pencegahan sederhana seperti menutup port yang tidak dipakai, menonaktifkan port forwarding jika tidak digunakan, dan mengaktifkan firewall itu sudah cukup bagus gitu. Jadi itu aja sudah cukup gitu. Eh, Secara keseluruhan, proyek ini menunjukkan bahwa bahkan jaringan rumah biasa pun rentan terhadap scanning. Namun dengan penerapan keamanan dasar dan pemahaman protokol jaringan, aktivitas mencurigakan dapat diidentifikasi dan dicegah secara efektif. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.